Halo Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, senang sekali hari ini kita berjumpa kembali. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan, tetapi sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan untuk setiap penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih karena Tuhan selalu menolong kami, Tuhan selalu menyertai kami melewati setiap musim kehidupan kami. Jika sebentar kami akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan, kiranya Tuhan memampukan kami untuk melihat betapa besar cinta, kasih, dan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan kiranya Tuhan memampukan kami untuk menyatakan kasih kami kepada Tuhan dan orang-orang di sekitar kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bacaan kita pada hari ini berdasarkan Yesaya pasal 60, ayat 8 hingga ayat 16. Yesaya pasal 60 ayat 8 hingga ayat yang ke-16, tetapi saya hanya akan membacakan ayat yang ke-10b. Bapak Ibu nanti tolong, bukan B lah ya, C, 10C. Bapak Ibu nanti silahkan membaca yang lainnya di rumah ya. Demikianlah firman Tuhan. Sebab dalam murkaku aku telah menghajar engkau, namun aku telah berkenan untuk mengasihani engkau. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Sungguh berbahagia kita yang diberikan kesempatan untuk mendengarkan, merenungkan, bahkan diberikan kekuatan oleh Tuhan untuk berjuang dalam melaksanakannya di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sudah beberapa lama ini murid-murid harus belajar di rumah. Dan mungkin ini juga menimbulkan kepusingan yang baru bagi orang tua gitu. Begitu khususnya untuk anak-anak yang SD, TK begitu ya. Kalau anak SMP, SMA mungkin mereka sudah bisa belajar sendiri. Mereka tahu apa yang harus mereka lakukan, apalagi mahasiswa. Tapi ketika anak SD dan anak TK, mereka sangat membutuhkan pertolongan dari orang tua. Nah, saya tertarik beberapa waktu yang lalu saya ke SD Bobri Wonosari. Ada prakarya yang dibuat oleh siswa, dan prakarya itu kalau saya tidak salah adalah menempelkan kacang-kacangan begitu di gambar yang dibentuk. Lalu saya bercanda kepada gurunya, wah ini sih yang buat bukan anaknya, ini pasti orang tuanya. Kenapa? Karena terlalu rapi begitu untuk ukuran anak kelas 1 kalau nggak salah, rapi sekali gitu. Terus gurunya jawab, iya orang ini memang pekerjaan untuk dilakukan anak dan orang tua. Oh iya, bagus juga. Lalu dalam ingatan saya kembali mengingat bahwa seringkali dulu tangan saya ini kalau diajak prakarya itu agak kurang berbakat ya. Jadi dulu ada anyaman dan lain-lain itu yang membuat itu pasti papa saya. Begitu juga yang lain-lain. Kalau saya buat sendiri pasti jelek sekali. Saya ini sangat tidak kreatif di bidang prakarya seperti itu. Nah, sekarang yang menjadi persoalan adalah ketika prakarya itu rusak gitu kan, nanti dibawa ke sekolah atau bagaimana lalu rusak, kalau tidak dibuat sendiri maka tidak bisa memperbaiki, karena memang dari awal yang membuat bukan dirinya sendiri, jadi kesulitan untuk memperbaiki, terutama anak-anak ya. Kalau yang sudah agak gedean mungkin bisa, tapi kalau anak-anak itu kalau barangnya rusak ya nangis, nggak bisa memperbaiki, apalagi yang buat bukan mereka. Yang buat mereka saja belum tentu juga bisa diperbaiki seperti awal. Nah, ini mengingatkan kepada kita bahwa hidup kita ini adalah pemberian dari Tuhan. Dan segala hal yang baik terjadi dalam hidup kita itu adalah murni pemberian Tuhan. Ya tentu itu juga menuntut adanya kerja keras dari kita. Tapi kan sebenarnya ya Bapak Ibu, kalau mau diingat dan diulik begitu, hal-hal yang baik, hal-hal yang mengagumkan yang terjadi di hidup kita itu lebih banyak, itu benar-benar karena mujizat gitu, mujizatnya Tuhan. Misalnya Bapak Ibu punya pasangan yang cantik jelita atau tampan sekali ya mungkin membutuhkan usaha untuk mendekati gitu. Tapi memang yang mendekati mereka cuma bapak atau ibu saja, kan banyak gitu. Butuh mujizat bahwa mereka tuh memilih bapak ibu gitu. Atau bapak ibu punya usaha yang berjalan dengan sangat baik gitu, dengan dalih bahwa ya saya kan bekerja keras, orang lain juga banyak yang kerja keras. Bukan berarti ketika orang nggak sukses itu mereka nggak kerja keras, enggak juga, mereka juga kerja keras.
Hanya karena pertolongan Tuhan, Bapak Ibu sukses dan mungkin Tuhan punya rencana lain untuk orang lain. Atau Bapak Ibu punya jabatan yang baik dengan asumsi bahwa saya punya karakter yang baik, saya punya pekerjaan yang baik. Tapi itu juga pertolongan Tuhan. Bapak Ibu kalau punya karakter yang baik, kalau punya kemampuan yang baik, kalau berada di tempat yang salah begitu, di lingkungan korup kan nanti ditendang gitu, nggak jadi yang baik. Ya karena segala hal yang baik terjadi dalam kehidupan kita itu, walaupun kita memperjuangkannya, walaupun kita mengusahakannya, itu sebenarnya adalah pemberian dari Tuhan. Dan ini yang mau diingatkan oleh Tuhan melalui Nabi Yesaya kepada umat saat itu. Ketika mereka menjadi sebuah bangsa yang besar dalam tanda kutip, mereka bukan bangsa yang gede banget ya, mereka itu kecil aja. Tapi mereka punya kuasa, lalu punya dikenal oleh orang lain, itu kan karena Tuhan menolong mereka. Nah, setelah terjadi kebaikan yang begitu luar biasa oleh Tuhan, mereka lupa kalau semua ini karena Tuhan. Jadi mereka menikmatinya semena-mena, mereka hidupnya sesuka-suka mereka nggak taat lagi sama Tuhan, dan akhirnya itu menimbulkan murka Tuhan dan seakan-akan semuanya dirampas dari mereka dan bahkan mereka mendapatkan hukuman. Tugasnya Nabi Yesaya kan menyatakan itu, nubuat akan hukuman yang nantinya diterima bangsa Israel dan janji pengharapan bahwa akan memulihkan lagi. Nah ini yang penting di ayat yang ke-10b, sebab dalam murkaku aku telah menghajar engkau, namun aku telah berkenan untuk mengasihani engkau. Ini adalah hal yang patut kita soroti. Pemulihan yang terjadi di tengah kehidupan orang Israel itu bukan karena kebaikan mereka. Ya tentu setelah menerima hukuman itu sudah sewajarnya mereka bertobat, mereka melakukan hal yang baik, itu secara logis itu masuk gitu loh. Jadi ya kalau sudah dihukum gitu kan, dihukum ya bertobat gitu kan. Ya kayak orang-orang ini melakukan kesalahan masuk penjara itu kan supaya mereka merefleksikan perbuatannya, lalu mengembangkan mengembangkan dirinya lewat ada pelatihan-pelatihan begitu dan lain-lain untuk nanti keluar menjadi orang yang lebih baik lagi gitu kan. Nah, begitu juga dengan umat Israel saat itu ketika mereka menerima hukuman, itu sebenarnya supaya mereka dapat merefleksikan gitu, bagaimana Tuhan mengasihi mereka dan bagaimana mereka tidak mengasihi Tuhan. Nah, seharusnya kan setelah menerima hukuman ya mereka jadi sadar, oh berarti sekarang harusnya saya bersyukur karena Tuhan mengasihi saya, maka saya juga harus mengasihi Tuhan sebagai ungkapan syukur saya. Nah, jadi ketika nanti dipulihkan, kita tidak bisa berasumsi bahwa ya itu karena orang Israel berbuat baik, karena dia sudah bertobat, karena dia berusaha. Ya enggak, ya karena Tuhan menolong saja, ya karena Tuhan mengasihani. Oh ya sudah saya pulihkan lagi, oh ya sudah saya kembalikan lagi keadaannya. Bukan karena kuat kuasa bangsa Israel, tapi karena Tuhan mengasihani mereka. Nah ini yang terjadi di dalam kehidupan kita. Ketika kita mengalami hal buruk, ketika kita terpuruk, ketika kita mengalami kedukaan, dan pada waktunya kita bisa melewati semua, itu bukan karena perjuangan kita Bapak Ibu. Memangnya orang-orang yang bangkrut di luar sana cuma 1-2 banyak. Memangnya mereka yang bangkrut itu tidak berusaha? Berusaha. Ya walaupun juga mungkin ada yang terus nggak berusaha ya mungkin bisa jadi. Tapi kan kebanyakan berusaha. Cuma semua orang itu punya jalannya sendiri-sendiri. Semua orang itu punya porsinya sendiri-sendiri. Tuhan mau memberikan yang bagaimana. Nah, berarti yang bisa kita lakukan adalah ya bergantung kepada belas kasihan Tuhan. Ya kalau saat ini kita sedang terpuruk ya satu-satunya yang bisa menolong ya Tuhan. Orang-orang di sekitar kita ini bisa melakukan semampu mereka, tapi tidak akan bisa selamanya menolong kita. Nah yang bisa menolong itu hanya Tuhan. Ini adalah pengingat sekaligus harapan bagi kita semua yang saat ini sedang terpuruk, yang saat ini sedang sedang mengalami kejatuhan, yang saat ini membutuhkan pertolongan. Ya satu-satunya yang bisa menolong itu hanya Tuhan. Dan sekaligus menjadi peringatan bagi kita untuk tidak gegabah gitu. Untuk tidak tinggi hati gitu. Ya soalnya aku berjuang, makanya aku bisa sampai di sini. Ya soalnya aku memang pintar, ya soalnya memang aku berusaha, makanya saya bisa sampai sini. Enggak. Itu semua hanya karunia Tuhan. Jadi tidak selayaknya bagi kita untuk memegahkan diri. Mari kita berdoa.
Terima kasih Tuhan untuk setiap pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih karena Tuhan selalu hadir, Tuhan selalu menguatkan dan menopang kami. Dan kiranya Tuhan memampukan kami agar kami selalu melihat betapa Tuhan mengasihi dan menolong kami. Jika nanti kami akan menjalani aktivitas kami, kiranya Tuhan melindungi kami, menjaga kami, supaya kami jauh dari berbagai macam penyakit termasuk virus corona. Dan kiranya Tuhan memampukan kami juga agar menjadi berkat bagi orang lain, karena kami sudah menerima begitu banyak berkat dari Tuhan. Jika dalam menjalani kehidupan kami melakukan dosa dan kesalahan, kami memohon ampun. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Ya Bapak Ibu, demikian yang dapat saya sampaikan. Kiranya dapat menjadi hal yang baik bagi kita semua. Tetap jaga kesehatan, tetap taat pada protokol kesehatan, tetap penuh sukacita dan penuh semangat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa.